Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 12 ya. Kita lihat soal nomor 12. The teacher was angry to the students. He blank very annoyed by the students. Ya, di sini disebutkan the teacher was angry, gurunya marah to the students pada siswanya. He blank very annoyed by the students. Dia titik-titik sangat terganggu oleh siswanya. Nah, ini kalau kita mau melihat ini ada expression of certainty ya atau ungkapan kepastian gitu bahwa gurunya sangat marah gitu pasti karena dia sangat terganggu. Ya, jadi kalau kita lihat dari pilihan ini opsi yang tepat adalah yang C ya, must have been. He must have been very annoyed. Pasti dia sangat terganggu oleh siswanya gitu ya. Kalau could have been, ya kalau could have been bisa jadi. Ya, he could have been very annoyed by the student bisa jadi ya. Nah, tapi dalam konteks ini lebih tepat must have been ya, karena memang gurunya sudah marah gitu. Karena pasti dia terganggu sama siswanya gitu ya. Kalau will have been itu nanti teman-teman akan belajar di future perfect kalau tidak salah itu juga belum dipelajari. Setahu kakak di SMP would have been itu pas future perfect itu juga belum ya terlalu kompleks gitu. Jadi kakak di sini ngebedain must have been sama could have been aja dulu ya. Kalau must have been itu pasti gitu. Kalau could have been mungkin gitu. Jadi soal nomor 12 itu adalah C. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Gerard visited some countries in Asia, Europe, and America. He blank a lot of money. Nah, itu ini untuk menjawabnya sebenarnya teman-teman menghilangkan saja ya bagian bin-nya, ini tidak ada. Gitu. Jadi apakah dia could have, must have, atau would have? Gitu. Nah, di sini kembali ya kita tadi membahas namanya expression. Sorry, tulisannya mungkin kurang bisa dibaca ya. Expression of certainty ya. Atau ungkapan keyakinan. Ada salah satu ungkapan keyakinan itu menggunakan apa tadi must. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Gerard visited some countries in Asia, Europe, and America. Gerard pernah mengunjungi atau di masa lampau dia mengunjungi negara-negara di benua Asia, Eropa, dan Amerika. He blank a lot of money. Kan kalau kita secara intuitif juga kita tahu ya bahwa ini pasti dia mau bilang dia pasti punya banyak uang gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, he must have a lot of money. Nah, must di sini teman-teman jangan hanya diterjemahkan sebagai harus ya. Kan kita seringnya mungkin waktu SD atau SMP kelas 7 gitu, sering banget gitu mengartikan must sebagai harus saja gitu. Misalnya you must do this, you must do that gitu. Kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, tapi kalau sudah di kelas 8 ya, di kelas 8 ini teman-teman harus lebih luas lagi di pengertian tentang kata must. Jadi must itu tidak hanya harus gitu, tapi bisa juga artinya pasti gitu. You must be so tired. Pasti kamu capek banget gitu kan. Nggak mungkin kalau ada orang bilang you must be so tired, kamu harus capek banget kan gak ya? Pasti yang dimaksud adalah kamu pasti capek banget. You must be so tired gitu. Jadi nomor 13 ini jawabannya adalah yang C. Nah, berikutnya kita masuk ke soal nomor 14. Linda is working on her homework, but she finds some difficult questions. What will you suggest her? Nah, di sini suggestion itu artinya saran, teman-teman. Jadi kalau suggest, ini pertanyaannya gini, apa yang akan kamu sarankan? Ya, ini teman-teman akan menemukan ini struktur working on something, ya, working on her homework, ya ini artinya mengerjakannya. Jadi Linda lagi mengerjakan PR gitu, lalu dia menemukan beberapa soal yang sulit gitu. Apa yang bisa kamu sarankan gitu? Yang pertama, what about coming to the teacher's house? Nah, ingat tadi ya kita di awal ada membahas mengenai what do you think sama what about gitu ya. How about tadi udah kita bahas, lalu what do you think? Sekarang kita akan membahas what about gitu. What about coming to the teacher's house? Gimana dengan datang ke rumah gurunya? Gitu. Nah, itu kita bisa juga digunakan untuk mengungkapkan saran gitu ya atau memberi saran gitu. Misalnya
kalau kita lagi kumpul-kumpul nih gitu ya, terus aduh bingung nih mau nginep di mana gitu. What about sleeping at my cribs gitu ya, kalau bahasa Amerika keren ya. Tapi atau enggak, what about sleeping at my house? Gimana nih kalau tidurnya di rumah aku aja gitu. Nah, di sini juga ini bisa jadi saran ya. Berikutnya yang B, I think you should stop studying right now. I think, saya rasa you should stop. Nah, should di sini itu bagian dari saran juga. I think you should stop. Kayaknya kamu harus berhenti belajar deh. Nah, it is not a good suggestion ya. Ini bukan saran yang baik untuk orang yang lagi ngerjain PR-nya gitu. Kalau susah ya dilanjutin gitu ya, diusahakan cari, jangan malah berhenti. Berikutnya yang ketiga, maybe you can sleep now. Nah, ini juga bukan saran yang baik ya. Malah tahu dia ngerjain soalnya siang-siang gitu ya, tidak perlu tidur gitu. Jadi bukan berarti langsung disarankan tidur. Yang D juga, what if you drink to refresh yourself? Bagaimana? Ya, jadi ini ada what about, ada what if. Gitu ya. Kalau what if itu sama sebenarnya, gimana jika kamu minum untuk menyegarkan dirimu, itu juga tidak akan membantu dia menemukan jawabannya gitu ya. Jadi mungkin suggestion yang paling tepat adalah yang ya didatangi rumah gurunya, atau kalau zaman sekarang mungkin bisa kontak gurunya gitu untuk menemukan jawaban gitu dari si soal-soal yang sulit. Sehingga nomor 14 ini jawabannya yang A. Nah, sekarang kita lihat nomor 15 ya. Blank meet someone new friends at cafe. At cafe, B, that's good idea. Nah, ingat bahwa ini kalimat tanya. Ya. Jadi ini disebut dengan question. Question itu kan kalimat tanya ya. Atau pertanyaan. Gitu. Nah, ended with question mark. Sehingga apa kesimpulannya? Bahwa kalau dia merupakan sebuah pertanyaan, diakhiri dengan tanda tanya gitu ya, jelas yang mengawalinya juga harus 5W 1H gitu. 5W 1H ada apa aja tuh? Ada what, ada why, ada when, ada where, ada who, dan ada how. Diawali dengan ini, disebut dengan kata tanya. Jadi di sini harusnya apa? Diisi kata tanya. Oke, nah kata tanyanya mana nih yang kira-kira ada di opsi? Nah yang ini ya, what about. Teman-teman ingat tadi, what about meeting some new friends at cafe? What about nih? Bagaimana dengan ya? Ini adalah sebuah proposition atau penawaran. Oke, dia adalah sebuah proposition atau sebuah penawaran. What about meeting some new friends at cafe gitu? That's a good idea katanya. Kita lihat juga ini adalah salah satu bentuk apa? Response to proposition atau jawaban terhadap tawaran. Jadi jawaban terhadap tawaran. That's a good idea. Atau misalnya kalau misalnya mau menolak, maybe not gitu. Atau no thank you misalnya ya. Itu responsnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 16. I feel exhausted. Apa sih exhausted itu? Exhausted itu artinya ini, sangat lelah ya. Jadi kalau teman-teman mungkin biasanya pakai katanya tired gitu ya. Nah, tired ini kalau lebih besarnya lagi namanya exhausted atau lelah. Sebenarnya kalau teman-teman peminat bahasa Indonesia ya, teman-teman tahu nih ada kata lainnya itu, kalau ini lelah, kalau namanya lejar. Ya, lelah sekali gitu, itu namanya exhausted. Nah, dibilang di situ bahwa I feel exhausted. Kira-kira respons yang tepat yang kayak gimana ya? What if you study harder? Ada nggak kalau misalnya orang capek atau kita bilang gimana kalau kamu belajar lebih keras lagi gitu? Ya, sepertinya bukan gitu. Terus what about calling your friend for help? What about calling your friend for help? Ingat tadi what about itu artinya bagaimana dengan ya, bagaimana dengan menelepon temanmu gitu. Gimana kalau kita menelepon teman kita untuk bantuan? Nah ini juga kurang tepat ya, karena belum tentu ini capeknya karena butuh bantuan gitu. Jangan-jangan dia capek mental gitu. Berikutnya, you should take rest. Kamu harus beristirahat. Nah, itu tadi you should ya, itu juga expression of suggestion, itu adalah saran. You should take rest, istirahatlah gitu. Yang terakhir, you had better call the police ya. Kalau had ini bentuknya
past participle. Ini teman-teman nanti mungkin biasa menyebutnya adalah verb 3. Ya, verb 2, verb 3 itu adalah kejadian di masa lampau. Jadi pasti bukan itu jawabannya ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, you should take a rest. Kamu harus istirahat. Namanya orang capek ya, kita sarannya berarti suruh dia istirahat. Next, sekarang ada nomor 17, we blank obey the traffic rule for safety ya. Di sini ada beberapa kosakata. Obey itu artinya mematuhi ya, mematuhi. Traffic itu lalu lintas. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah traffic jam, ya ini kita sebut dengan kemacetan biasanya langsung, atau kalau mepanjangan ya ini kemacetan lalu lintas gitu. Rule itu aturan ya, safety itu keselamatan dari kata safe. Safe ini artinya aman atau selamat, kalau safety berarti keamanan atau keselamatan. We blank obey the traffic rule for safety. Kita titik-titik mematuhi aturan lalu lintas untuk keamanan. Nah, ini jawabannya ya pasti ini adalah expression of certainty ya, atau ini ungkapan kepastian, yaitu we must, kita harus ya, kita harus mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan. Nah, ini tadi must dalam artian harus ya teman-teman ya. Kalau tadi kakak bilang tolong dibandingin nih, dibedain nih must yang harus sama must yang artinya pasti gitu. Ya, kalau kita bilang we must obey the traffic rule, itu artinya harus, kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Tapi kalau kita bilang we must be so tired, kita pasti sangat capek gitu. Jadi ada dua artinya ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau do not have to ini artinya nggak harus. Ya, useless ini artinya tidak berguna, tapi ini juga bukan verba. Ya, useless ini adjektiva kalau tidak salah. Jadi kata sifatnya tidak boleh setelah subjek. Terus we not recommended ya, ini juga tidak tepat ya. Ini kata pasif gitu yang dijadikan adjektivasi ya, atau dibuat dari verba menjadi adjektiva. Ya, dari kata kerja menjadi kata sifat. Tapi itu teman-teman mungkin nanti akan belajar di tingkat yang lebih lanjut ya. Tapi sekarang intinya adalah kalau dibilang seperti ini, ya ini adalah expression of certainty atau ungkapan kepastiannya, jadi we must jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 18. Kita lihat ya, masuk ke soal nomor 18. Alright, see you tomorrow, kata Shiva. Nah, kalau Shiva ini membalasnya konteksnya masa depan ya, teman-teman, ini tomorrow. Tomorrow ini artinya besok, sehingga konteksnya adalah masa depan, ya konteksnya adalah masa depan. Maka yang diomongin Elsa itu jadi pasti juga berbicara tentang masa depan, gitu loh. Makanya dia membalasnya berbicara tentang masa depan juga. Jadi di sini ini kemungkinan berorientasi pada masa depan. Ya. Seperti itu. Atau kalau teman-teman lihat di penjelasannya ini bahwa konteks yang dibicarakan, pembicara dan lawan bicaranya harus sama. Jadi nggak boleh misalnya kakak lagi ngomong sama kalian, kakaknya ngomongin masa sekarang, kalian ngomongin masa depan gitu. Nah, konteksnya harus sama gitu. Nah, Shiva ini mengatakan sampai jumpa besok, see you tomorrow katanya. Karena apa? Karena kemungkinan besar Elsa sebelumnya berbicara tentang sesuatu di esok hari juga, masa depan gitu ya. Nah, kira-kira yang mana? Ya, tentang masa depan, yaitu tentang yang C ya, karena di sini ada kata kuncinya yaitu the meeting tomorrow. Tomorrow ini artinya besok ya, sekali lagi konteksnya masa depan. Jadi Elsa ngomong nih, I must inform everyone about the meeting tomorrow. Saya harus kabari semua orang tentang pertemuan besok gitu. Terus kata Shiva, alright, okay, katanya see you tomorrow, sampai jumpa besok. Kayak gitu. Ya, jadi nomor 18 ini jawabannya C. Nomor 19, you blank go to the stop smoking. Jadi mana jawabannya kira-kira? You blank go. You ini seharusnya mungkin kalimatnya bukan you go to the stop smoking ya. Mungkin go to the-nya ini tidak harus ada di situ, gitu ya. Jadi kita hapus saja yang bagian sini. You bla 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 stop smoking. Kira-kira apa? Ini adalah expression of suggestion ya. Ini adalah saran, gitu, masukan gitu ya. Dan jawabannya ini pastinya yang should. Atau you should stop smoking. Kamu harus berhenti merokok gitu ya. Nah, teman-teman ini jangan dibiasakan ya kalau misalnya dalam bahasa Inggris gitu, ini kan kita sebut subjek. Ya. Subjek.
Ya, subjek itu ada apa aja, Kak? Subjek itu kalau teman-teman lupa ada I, ada you, ada they, ada we, she, he, sama it. Ya, ini disebut dengan pronouns atau kata ganti orang. Ya, pronouns atau kata ganti orang yang dalam kalimat ini berposisi sebagai subjek. Ya, jadi ingat ini namanya pronouns, tapi kalau masuk kalimat ya namanya nanti posisinya akan menjadi subjek, gitu ya. Kita pelan-pelan aja. Nah, kalau ini disebut dengan singular, ini disebut dengan plural gitu. Nah, setelah mereka teman-teman ya, setelah kita menulis subjek di dalam teks atau di dalam sebuah kalimat, itu nggak boleh langsung diikutin sama not. Misalnya dia tidak makan sayur, she not eat vegetable. Ini salah. Ya, nggak boleh abis she itu langsung not. Harusnya apa? She. Ini sengaja digedein ya biar kelihatan penekannya. She does not eat vegetable. Dia tidak makan sayur. Tidaknya itu harus diikutin sama does gitu, atau do, atau did, atau will, tergantung sih kalimatnya. Kalau ini kan kalimatnya simple present, berarti pakai do atau does gitu ya. Terus she-nya itu singular. Sehingga harus diikuti yang tunggal yaitu does ya. Jadi kalau simple present itu kalian tinggal pilih, kalau nggak do ya does gitu. Nah, kalau do itu untuk singular, kalau sorry teman-teman, ini kebalik, sorry. Yang ini yang singular, yang ini yang plural. Nah, do itu singular ya, ini kita pakai do. Atau nanti ada juga yang pakai has, gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini pakai, ini does. Kalau ini pakai do, pakai have, misalnya. Ya, nah ini karena ini singular ya, ini she gitu, sehingga dia menggunakannya adalah yang does. Jadi she does not eat vegetable. Nah, ini maksudnya apa? Kok panjang-panjang Kak dibahas gitu. Nah, biar teman-teman jangan lagi salah pilih ke sini. You not allowed itu nggak bisa. Kalau mau you are not allowed gitu. Ya, you are not allowed. Misalnya, nggak boleh langsung not gitu. You not eat, you not allowed. Nggak bisa kayak gitu. Harus ada yang mengantarkan ya, atau menjembatani antara you sama not-nya. Misalnya apa? Ya ini, you do not like. Gitu. Nah, tapi memang konteksnya nggak sesuai ya dengan kalimat ini. Ini kalau dimasukin, secara struktur dia benar, tapi nggak sesuai dengan konteks kalimatnya. Tapi ini benar strukturnya gitu. Kalau kita mau bilang not, pakai dulu do di awalnya gitu ya. Kalau straight ahead nih nggak ada hubungannya, straight ahead itu artinya langsung. Gitu. Jadi nomor 19 jawabannya adalah yang C. Nah, ini terakhir, nomor 20, I always get D on my task. Nah, ini penilaian D ini penilaian dari A, B, C, D, E ya. Nah, kalau ke sana, ini getting worse. Kalau ke sini, berarti ini getting better. Nah, berarti kalau nilainya D, ini nilainya masih buruk ya gitu. I always get D on my test. Saya selalu dapat D nih di ujian saya gitu. Mungkin kalau D di Indonesia, mungkin nilainya sekitar 35-an mungkin ya, 35 sampai saya nggak tahu mungkin 40 gitu ya untuk nilai D gitu. Yang mana ya berarti nilai itu kan jelek gitu sebenarnya, nilainya tidak bagus ya. Nah, kira-kira saran apa nih yang harus kita kasih gitu? Apakah you have to quit studying ya? Kalau quit di sini mungkin teman-teman sering kalau main laptop gitu ya, kalau main PC gitu, quit ini artinya keluar ya, tapi kalau di sini maksudnya adalah berhenti. Misalnya quit smoking juga kayak gitu. I quit smoking a long time ago gitu. Saya sudah berhenti merokok udah lama gitu. Saya sudah lama berhenti merokok gitu. Nah, di sini you have to quit studying katanya. Kamu harus berhenti belajar. Ya enggak ya, kalau orang dapat nilai D, it's not a great suggestion ya. Itu bukan saran yang baik gitu untuk menyuruh dia berhenti belajar. Berarti yang baik, you have to study harder katanya. Kamu harus belajar lebih kuat. Nah, jadi mungkin teman-teman udah belajar ya, strukturnya ada have to, ada must. Gitu ya, ini dua-duanya diikutin sama infinitive without to ya. Atau kalau teman-teman lebih nyaman sampai yang kayak tadi gitu, mungkin menghafalnya adalah verb one gitu ya. Jadi dia tidak berubah-ubah bentuknya gitu. Mau she, mau he gitu. Yang penting have to. Sorry, di sini yang keliru di sini itu has atau have to. Tergantung ya.
Kalau yang singular itu has, kalau plural itu nanti pakai have. Gitu. Ini saran yang benar ya. Jadi kalau orang dapat D nilainya, you have to study harder gitu. Ini sebenarnya jawaban yang bisa aja, tapi ini tidak sopan ya gitu. I always get D on my test, terus kita bilang it's not my business, itu bukan urusan saya. It's not a great suggestion ya. Terus ada juga yang bilang it is better for you, itu lebih baik ya. Nggak ada nilai D itu lebih baik ya gitu. Jadi pasti itu tetap lebih buruk gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan TO reguler 2, kelas 8 ya mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi tadi kita udah nge-cover itu ada expression of suggestion, ada expression of certainty gitu ya. Ada suggestion dalam bentuk have to, must gitu. Terus ada pertanyaan mungkin dalam bentuk how about, terus dalam what about gitu, what if. Nah, hal-hal seperti itu yang teman-teman nanti harus pelajari. Sama juga simple future tense ya, yang menggunakan will. Nah, ini teman-teman harus selalu semangat dalam belajar bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris belakangan ini menjadi begitu penting gitu untuk dikuasai. Nah, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Semoga nilainya nanti semakin baik. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.